Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya marilah terlebih dahulu berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini. Kegiatan belajar pada pertemuan ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 5. Di pembelajaran 4 sampai 5 ini membahas ada pola lantai, tarian daerah. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi meja bundar. Jadi perjuangan zaman dahulu sangat berat. Di samping bertempur juga berjuang melalui diplomasi atau perundingan. Selanjutnya, perjanjian Linggarjati terjadi pada 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingannya, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, setelah terjadi perjanjian, Belanda dilanggarnya lagi. Selanjutnya, perjanjian Renville terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Kalian bisa baca perjanjian Renville ini di dalam hati. Perjanjian ini terjadi di kapal Amerika Serikat. Kapal namanya USS Renville. Makanya perjanjian ini disebut perjanjian Renville. Hasil perundingan perjanjian Renville ini ada 3 macam. Silakan bisa kalian baca dengan cermat, dengan teliti. Kalian bisa juga mencatatnya di buku catatan agar lain waktu bisa dipelajari kembali. Ini hasilnya. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujunya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Selanjutnya, perjanjian Romroyen terjadi pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April. Isi perjanjian Romroyen: Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB ini, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS kepanjangannya Republik Indonesia Serikat.
Status Iran Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Ini baru pada KMB ini negara Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. Silakan kalian coba tulis peta pikiran seperti pada gambar ini. Ada aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Tujuan membuat ini untuk mengetahui informasi yang ada pada perjanjian Linggarjati. Kalian bisa berdiskusi dengan ayah, ibu, atau kakak di rumah. Mungkin saudara juga kalau ada. Kalian bisa mencari informasi perjanjian Linggarjati dengan membuat peta pikiran seperti pada gambar ini. Ini gambarnya. Pada pertemuan lalu juga sudah dibahas. Untuk memperdalam lagi, coba kalian kerjakan ini untuk kegiatan belajar di rumah. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Jadi kegiatan yang kalian lakukan tadi membuat peta pikiran. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, baca teks dengan cermat. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasar kerangka peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Jadi, untuk mencapai tujuan harus bekerja sama. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nih, jadi harus ada sikap rela berkorban. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap rela berkorban. Jadi kalian harus belajar mempunyai sifat atau sikap rela berkorban. Kalau ada musibah bencana, kita membantu sebisanya. Kalau bisa membantu uang, ya dengan uang. Kalau hanya tenaga yang bisa kita bantu, ya bisa dengan tenaga. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Persatuan dan kesatuan juga sangat penting diterapkan pada tarian. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola tari yang berbeda. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Jadi dalam mempraktekkan tari juga dibutuhkan persatuan dan kesatuan agar tariannya bisa selaras, dilihat enak, kompak. Kalau tidak ada kerjasama dan persatuan, maka akan susah. Pola lantai lingkaran pada tari Pakarena. Kalian bisa amati pola lantai pada gambar ini.
Ini pola lantainya lingkaran, membentuk lingkaran. Ini tari Pakarena. Sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut gerakan tari indang ya. Kalian bisa amati gerakan tari indang ini. Yang pertama ada gambarnya, kemudian ada uraian gerak, terus pola lantainya. Nanti silahkan, ini gerakan yang pertama, kalian baca uraian gerakannya, kemudian coba dipraktikkan di rumah. Bisa apa tidak? Kalian bisa juga melihat tarian indang ini di YouTube. Yang kedua, ini gerakan yang kedua. Dan gerakan yang ketiga, pola lantainya. Kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Setelah mengamati gambar dan membaca penjelasan, praktikkan setiap gerakan tersebut. Itulah kegiatan belajar pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.